Bapak atau Ibu pernah mendengarkan yang namanya 3 fungsi asuransi? Ternyata asuransi itu ada 3 fungsi, ya. Nah, fungsi yang paling mendasar adalah sebagai income protection. Nah, income protection ini sih saya rasa bukan di level Bapak lagi lah, ya. Karena ini adalah untuk orang yang masih di level income-nya itu sangat dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi sehingga kalau dia takut kalau dia terjadi apa-apa, income-nya hilang dan keluarganya itu menjadi masalah, ya. Oleh sebab itu kebanyakan orang biasanya paling pertama adalah beli asuransi jiwa. Nah, tapi saya rasa ini Bapak nggak butuhkan ini lagi karena Bapak udah mapan, ya. Nah, terus fungsi yang kedua, di saat orang udah mulai mengumpulkan aset, ya, income dia udah cukup lah, income-nya udah cukup banyak gitu ya. Nah, terus dia ngumpulin aset. Nah, mulai ada kekhawatiran bahwa nanti suatu saat asetnya itu bisa hilang dalam sekejap. Makanya dia merasa perlu yang namanya asset protection, ya. Karena di saat itu juga mungkin udah mulai ada sakit-sakitan gitu ya. Nah, jadi perlu yang namanya asuransi kesehatan. Jadi orang membeli asuransi kesehatan. Nah, saya nggak tahu Bapak apakah masih membutuhkan yang ini, tapi saya anggap aja ini juga udah beres gitu ya, udah punya asuransi yang cukup layak ya. Nah, tapi Pak tahu nggak kalau sebenarnya asuransi itu kalau misalnya udah nggak butuh dua ini bukannya udah selesai, tapi ada fungsi yang ketiga yang banyak sekali orang tuh nggak sadar ya, bahwa sebenarnya fungsi yang ketiga ini adalah asset creation. Jadi asuransi bisa berfungsi sebagai asset creation, menciptakan aset baru ya. Nah, yang hari ini saya pengen bahas adalah yang fungsi yang ketiga ini ya. Seperti yang kita tahu ya Pak, Bu, misalnya kita tuh sampai dengan sekarang walaupun udah mapan gitu ya, Bapak masih kerja, tujuannya adalah untuk mencari uang ya. Nah, sebenarnya mencari uang ini bukan lagi untuk biaya hidup, melainkan lebih ke arah kepengen nambah aset aja. Kalau bisa setiap tahun asetnya bertambah terus nih, ya kan? Nah, kalau aset bertambah terus, ujung-ujungnya kita ngumpulin aset banyak-banyak untuk apa sih sebenarnya? Nah, kebanyakan kan mungkin pikir, oh untuk kita nikmatilah hari tua waktu kita pensiun gitu ya, nanti kita nggak kerja lagi, nah aset kita akan memakai aset kita ini untuk kita nikmati. Nah, tetapi pada ujung-ujungnya suatu saat kita pasti kepengen itu sisa aset kita itu kita kasih warisan ke anak. Nah, yang hari ini saya akan bahas dengan Bapak atau Ibu adalah yang tujuan yang kedua ini ya. Hari ini saya nggak akan membahas yang ini. Jadi saya boleh simpulkan bahwa sebenarnya orang bekerja untuk menambah aset yang ujung-ujungnya untuk warisan anak ya. Nah, apabila kita hari ini dihadapkan satu peluang kita boleh membeli properti gitu ya. Nah, propertinya itu katakanlah 5 miliar. Biasanya kita mau menambah aset 5 miliar ya, kita perlu dong hitung-hitung duit kita, ya kan? Kalau kita mau beli 5 miliar properti, biasanya pasti harus pikirin DP-nya dulu. DP-nya 30%, berarti kita harus siapin uang 1,5 miliar. Nah, sisanya 3,5 miliar ya, kita biasanya akan ngajuin KPR gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngajuin KPR 3,5 M ya, itu misalnya dengan anggaplah bunga saat ini berapa ya? 7% ya kan? Nah, terus misalnya kita mau cicil selama 20 tahun gitu ya. Nah, kira-kira cicilannya berapa? Nah, cicilannya itu kita akan hitung di financial calculator ya. Financial loan calculator. Loan amount-nya adalah 3,5 M. Terus interest-nya adalah 7, long term-nya adalah 20 tahun. Kita calculate aja di sini. Oh, ternyata cicilannya 27 juta sebulan. Ini adalah monthly payment ya, 27 juta. Jadi cicilannya adalah 27 juta per bulan. Cicilannya oke nih, tetapi yang jadi masalah adalah DP-nya ya. Gede banget ya, harus siapin duit segitu. Nah, sebenarnya ada cara kedua. Sekarang properti ya, developer tuh banyak ya. Ini developer A. Developer B kayaknya lebih gampang deh penawarannya. Dia bilang oke 5M tapi nggak usah pakai DP karena dia tahu kita justru sulitnya menyediakan DP-nya. Tapi cicilannya kan dari 5M ya kan. Seandainya bunganya sama 7% dan 20 tahun ya. Cicilannya otomatis menjadi, coba kita lihat ya. Ini berarti kan loan amount-nya 5 miliar. 7% dan 20 tahun, calculate. Nah, cicilannya jadi 38 juta, hampir 39 juta ya. 39 juta per bulan.
Nah, kalau pilihan kedua ini yang berat adalah cicilannya, ya kan? Nah, sebenarnya ada cara ketiga loh, cara yang C ya. Cara yang ketiga, kita juga bisa sih menambah satu aset 5 miliar, DP-nya nggak perlu ya. Nah, tetapi dan juga periodenya juga 20 tahun gitu ya. Tetapi yang ini cicilannya hanya 6 juta per bulan. Keren kan? Kalau cuma bisa cicil 6 juta, kita udah bisa menambah satu aset 5 miliar. Tapi syaratnya aset ini hanya bisa diwariskan ke anak. Seperti yang tadi saya bilang, saya mau bahas tentang aset yang untuk anak ya. Kalau misalnya untuk kita nikmatin dulu baru mau ngasih anak, tentu ini nggak bisa. Kalau kita mau nikmatin dulu dan baru mau kasih anak, pilihannya cuma A atau B ya. A atau B.